Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Bintang Ramadhani dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang strategi harga dari mata kuliah pengantar bisnis. Mari kita simak presentasi berikut ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Lalu, apa itu strategi harga produk? Strategi harga produk adalah sebuah perencanaan ataupun pendekatan yang teliti yang diterapkan oleh perusahaan untuk menentukan harga yang paling optimal bagi produk atau layanan yang mereka tawarkan. Adapun faktor yang mempengaruhi strategi harga produk adalah biaya produksi, permintaan pasar, dan tingkat persaingan. Apa sih manfaat melakukan strategi penetapan harga? Yang pertama, perusahaan lebih mudah menembus harga pasar. Yang kedua, perusahaan bisa memerintahkan harga lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan nilai serta image suatu brand. Yang terakhir, meningkatkan fokus ke layanan pelanggan. Penetapan harga juga memiliki tujuan atau pricing objektif, yaitu adalah sasaran-sasaran yang ingin dicapai penjual dalam menetapkan harga produk saat menjual. Nah, sebagian perusahaan ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya ada tujuan memaksimalkan laba atau penetapan harga yang dilakukan penjual itu sangat penting untuk menentukan pendapatan sebuah perusahaan dengan rumus yaitu harga jual dikali unit yang terjual untuk menentukan pendapatan tersebut. Nah, tujuan yang kedua yaitu tujuan pangsa pasar atau penetrasi pasar adalah penetapan harga ketika awalnya menetapkan harga rendah atas produk baru untuk menciptakan pangsa pasar, yaitu presentasi perusahaan dari total penjualan industri atau jenis produk tertentu. Nah, yang ketiga ada penetapan harga untuk tujuan e-bisnis, yaitu penetapan harga dalam e-bisnis mempertimbangkan biaya rendah, kesadaran konsumen, dan kemudahan perbandingan produk. Internet memungkinkan penawaran harga lebih rendah tanpa biaya tambahan dari grosir atau retail, seperti e-commerce dan lain-lain. Pembeli dapat membandingkan harga dengan mudah, meningkatkan daya beli, seperti yang dilakukan oleh Arrowhead Health di Onyx. Nah, mereka ini menggabungkan situs pencarian obat murah dan juga portal untuk harga obat secara nasional, menghemat biaya klaim dan tunjangan obat bagi karyawan dan dokter. Alat-alat penetapan harga. Apapun tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, manajer cenderung mengukur dampak potensial sebelum memutuskan harga akhir. Dua alat yang digunakan untuk tujuan ini antara lain yang pertama, penetapan harga berorientasi biaya atau yang biasa disebut dengan cost-oriented pricing, yaitu memperlihatkan keinginan perusahaan untuk mencetak laba dan kebutuhannya dalam menutup biaya operasional dengan menghitung harga jual sama dengan biaya yang ditanggung penjual ditambah laba. Yang kedua, analisis titik impas atau hubungan biaya, volume, laba, yaitu mengidentifikasikan volume penjualan di mana biaya total sama dengan pendapatan total dengan membandingkan biaya dengan pendapatan pada berbagai volume penjualan dan menunjukkan harga jual tertentu, jumlah kerugian atau laba untuk setiap volume penjualan. Selanjutnya ada titik impas, adalah volume penjualan di mana pendapatan total dari penjualan sama dengan biaya total atau variabel dan tetap, tanpa menghasilkan laba atau rugi, dengan menghitung titik impas dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel. Yang kedua, laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Faktor strategi penetapan harga. Yang pertama yaitu adalah biaya. Biaya menjadi faktor utama dalam menentukan harga produk yang akan dijual. Biaya yang termasuk dalam hal ini adalah biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan lainnya. Dalam menetapkan harga produk, harus di atas harga biaya rata-rata produksi. Dengan memahami dengan tepat bagaimana menghitung biaya produksi, perusahaan memiliki pengetahuan mengenai efisiensi proses produksi yang mereka miliki. Yang kedua yaitu adalah permintaan pasar. Faktor yang dapat mempengaruhi strategi harga produk yaitu permintaan pasar. Inilah jumlah keseluruhan produk atau layanan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen dalam suatu pasar tertentu selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, permintaan mencerminkan seberapa banyak produk yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Yang ketiga yaitu adalah tingkat persaingan. Tingkat persaingan juga menjadi hal yang penting dalam strategi harga produk, sebab persaingan yang ada di pasar nantinya dapat mempengaruhi cara perusahaan menetapkan harga produk.
Tingkat dari persaingan mencerminkan seberapa banyak pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa, serta sejauh mana mereka mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar. Yang keempat itu adalah tingkat inovasi produk. Faktor yang mempengaruhi strategi harga produk yang selanjutnya adalah tingkat dari inovasi produk itu sendiri. Inovasi memiliki fungsi yang penting dalam strategi karena tingkat inovasi bisa mempengaruhi cara perusahaan menilai sebuah nilai produk dan menentukan harga produk yang tepat. Inovasi dari produk termasuk perubahan atau pengembangan baru pada produk atau layanan yang bisa memberi manfaat tambahan atau mengatasi masalah yang ada. Yang kelima, yaitu adalah tujuan pemasaran. Faktor yang dapat mempengaruhi strategi harga produk yang selanjutnya adalah tujuan pemasaran. Hal ini termasuk pada penentuan biaya dalam upaya mempromosikan produk agar dapat dikenal oleh khalayak umum dan meningkatkan penjualan secara luas. Selain itu, elemen lainnya seperti biaya iklan, gaji untuk SPG, dan lain-lain perlu juga berpengaruh terhadap harga produk. Yang keenam, yaitu adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk memiliki dampak yang begitu besar terhadap strategi harga produk. Adapun siklus ini menggambarkan perjalanan produk dari awal hingga akhir melalui beberapa tahapan, seperti tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap penurunan. Yang ketujuh yaitu adalah citra merek. Faktor berikutnya dalam strategi harga produk adalah citra merek, yang memiliki dampak penting terhadap harga produk. Citra merek mengacu kepada bagaimana pelanggan mempersepsikan dan memberi kesan terhadap suatu merek. Strategi harga produk pun harus sejalan dengan citra merek yang sudah ingin dibangun atau yang sudah ada. Yang kedelapan yaitu adalah regulasi pemerintah. Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi strategi harga produk adalah regulasi pemerintah. Pengaruh regulasi pemerintah terhadap strategi harga produk perusahaan adalah sangat signifikan. Pemerintah biasanya memberlakukan berbagai peraturan dan kebijakan untuk melindungi konsumen, mengawasi persaingan, serta memastikan keadilan dalam pasar. Strategi dan taktik penetapan harga. Penetapan harga produk yang sudah ada. Perusahaan memiliki 3 opsi untuk menetapkan harga produk yang sudah ada. Yang pertama adalah penetapan harga di atas harga pasar yang berlaku untuk produk yang serupa, sehingga dapat memetik manfaat dari anggapan umum bahwa harga lebih tinggi berarti kualitas lebih baik. Yang kedua ada menetapkan harga di bawah harga pasar, sembari menawarkan produk dengan kualitas yang setara dengan produk pesaing yang berharga lebih tinggi. Yang ketiga ada menetapkan harga pada atau mendekati harga pasar. Selanjutnya, penetapan harga baru. Saat memperkenalkan produk baru, perusahaan seringkali harus memilih antara harga tinggi atau harga rendah. Penetapan harga memerah pasar price skimming, yaitu menetapkan harga tinggi di awal untuk menutup biaya pengembangan dan peluncuran produk dan menghasilkan laba besar untuk setiap barang yang terjual. Yang ketiga, ada penetapan harga tetap versus dinamis untuk bisnis daring. Pasar digital menawarkan pilihan harga tetap atau dinamis. Amazon tetap menggunakan harga tetap untuk jutaan produknya, sementara eBay dan Priceline memanfaatkan harga dinamis seperti lelang, misalnya. Preselling, mungkin konsumen menawarkan harga di bawah harga tetap untuk tiket pesawat. Yang keempat ada strategi penggabungan. Strategi penggabungan produk menggabungkan beberapa produk ke dalam satu paket untuk dijual sebagai satu unit. Misalnya, mengkombinasikan polis, asuransi, jiwa, dan kendaraan dari perusahaan yang sama dapat mengurangi premi total. Bisa juga memberikan kenyamanan pembayaran ke satu perusahaan dan memberikan keuntungan penjualan tambahan kepada perusahaan. Contohnya, CenturyLink menawarkan bundling layanan telepon, internet, dan DirecTV dengan harga lebih murah daripada berlangganan masing-masing produk secara terpisah. Selanjutnya, yang kelima, yaitu taktik penetapan harga. Tanpa memandang strategi harga yang diambil, suatu perusahaan dapat menerapkan suatu taktik penetapan harga atau lebih. Perusahaan yang menjual beragam barang dalam satu kategori produk seringkali menggunakan taktik harga sebagai berikut. Ada 3, yaitu penetapan harga lini, price lini, menetapkan sejumlah harga yang terbatas untuk beberapa kategori produk. Yang kedua ada penetapan harga psikologis. Didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggan tidak benar-benar rasional saat membuat keputusan pembelian. Yang ketiga ada penetapan harga ganjil genap. Didasarkan pada teori bahwa pelanggan memilih harga yang tidak disajikan dalam nilai genap. Selanjutnya, ada penetapan harga internasional. Saat Procter & Gamble, P&G mengubah pendekatan pemasaran internasional dengan melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan harga yang lebih terjangkau bagi pasar luar negeri.
Mereka menawarkan produk terjangkau di pasar global dan mendorong konsumen untuk beralih ke produk yang lebih mahal ketika mampu. Strategi lainnya melibatkan penentuan harga di bawah biaya, yang disebut dumping, yang dituduhkan terjadi dalam industri udang ke AS. Sebagai respon, AS mengenakan biaya anti subsidi untuk menyeimbangkan harga. Langkah melakukan strategi penetapan harga. 1. Memberikan harga plus. Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan harga plus. Dengan menggunakan metode ini, harga jual akan berpedoman pada perhitungan jumlah biaya yang digunakan. Kemudian, hasil hitungan nantinya akan digabungkan dengan jumlah tertentu agar dapat menutupi laba atau yang sering disebut dengan margin. Fungsi utama yang dimiliki metode ini adalah agar perusahaan bisa memperoleh laba sebesar mungkin. Yang kedua adalah markup. Langkah lain dapat dilakukan perusahaan dalam strategi penetapan harga adalah menggunakan metode markup. Istilah ini mengacu pada penetapan harga jual dan berpedoman pada harga pokok awal pembelian. Nantinya, angka yang didapatkan harus dikalkulasi dengan jumlah tertentu. Markup di sini menunjukkan harga jual perusahaan yang lebih dari biaya yang dibutuhkan oleh proses produksi. Oleh sebab itu, secara umum, jika semakin tinggi markup, nantinya pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan menjadi semakin besar. Yang kedua adalah break-even point atau BEP. Sering disebut BEP, break-even point juga dapat digunakan sebagai strategi untuk menetapkan harga. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan harga jual sesuai dengan total biaya pengeluaran serta hasil yang diterima badan usaha. Bila dilihat dari pengertian yang dimilikinya, sudah pasti produsen yang menggunakan strategi ini tidak mendapatkan keuntungan. Namun, di sisi lain, perusahaan tidak akan memperoleh kerugian dan akan menemukan keseimbangan di dalam pasar. 4. Melakukan analisis kompetitor. Metode lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan analisis kompetitor. Dari sini, perusahaan dapat melakukan sejumlah riset, serta melihat seperti apa kinerja bisnis. Perusahaan dapat melihat seperti apa pasokan barang, bahan produksi, hingga harga yang dikeluarkan kompetitor untuk produk yang mereka jual. Dengan langkah ini, perusahaan akan menentukan harga yang lebih berkenan, serta tetap menguntungkan untuk bisnis yang mereka miliki. Yang terakhir adalah melakukan riset pasar. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah menetapkan harga pasar. Perusahaan dapat melakukan riset mendalam berkaitan dengan permintaan pasar. Tujuan dari metode ini adalah agar dapat melihat kebutuhan serta masalah yang dihadapi target audiens. Biasanya, faktor yang harus diperhatikan ketika menggunakan metode ini adalah melihat permintaan, feedback, hingga bentuk saran lain yang muncul dari konsumen.